Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Di dalam kisah kali ini, kami akan membahas sebuah aksi pengeksekusian keji yang dilakukan seorang turis asal Cina kepada seorang transpuan di Thailand. Namun bukan hanya mengeksekusi, dia juga memisah-misahkan bagian dalam si transpuan dengan hanya menggunakan gunting. Pelaku penasaran dengan suatu proses otopsi yang sering dia dengar. Maka dari itu, dia mengeluarkan jantung dan paru-paru si transpuan. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus ini? Jadi beginilah kisah di baliknya. Di negara Thailand, tepatnya di kota Pattaya, hiduplah seorang transpuan bernama Woranan Panancha yang berusia 25 tahun. Woranan berasal dari provinsi Nong Khai. Keluarganya yang terdiri dari ibu, ayah, dan 2 orang saudara perempuan masih tinggal di provinsi tersebut. Woranan tinggal seorang diri di Pattaya untuk bekerja demi menghidupi keluarganya. Dia selalu mengirimkan uang setidaknya 10.000 baht atau sekitar 5 juta rupiah setiap bulannya. Keluarga Woranan selalu bersyukur atas kerja keras dari Woranan. Namun mereka juga merasa khawatir karena mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya dikerjakan oleh Woranan. Ketika ditanya apa pekerjaannya, Woranan hanya mengatakan kalau dia bekerja di sebuah restoran yang terletak di pantai utara Pattaya. Tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci apa yang dikerjakannya di restoran tersebut. Setelah mendengar jawaban dari Woranan, keluarganya mulai berpikir kalau dia bekerja sebagai seorang pelayan. Mereka akhirnya tidak banyak bertanya lagi. Kemudian pada suatu ketika, Woranan pulang ke rumahnya dengan membawa banyak uang. Dia memberikannya kepada orang tuanya. Woranan meminta orang tuanya untuk menggunakan uang tersebut untuk memperbaiki dan memperbagus rumah mereka. Hal ini tentu membuat orang tuanya merasa sangat senang dan bangga kepada Woranan. Namun mereka juga kembali bertanya-tanya dari mana Woranan mendapatkan uang sebanyak itu. Pertanyaan itu dijawab oleh Woranan dengan mengatakan kalau dia telah menabung selama ini. Dia menjelaskan bahwa dia bekerja seringkali mendapatkan tips dari turis asal Cina karena dia kerap kali membantu mereka yang kesulitan dalam bahasa Thailand. Hal ini cukup masuk akal bagi keluarga Woranan. Keluarganya mengetahui kalau Woranan fasih berbahasa Cina karena 4 tahun lalu Woranan sempat pergi ke negara Cina untuk bekerja sekaligus belajar bahasa Mandarin. Di sana dia tinggal selama 2 tahun. Setelah pulang dari Cina, barulah Woranan pergi ke kota Pattaya dan menetap di sana. Menurut keluarganya, Woranan dikenal sebagai anak yang baik hati, pemalu, dan pendiam. Dia juga merupakan seorang tulang punggung keluarga yang sangat mereka sayangi. Woranan tak pernah mengeluh dan lebih suka memendam sendiri permasalahan yang sedang dia hadapi. Terkadang, sikap Woranan ini membuat keluarganya frustasi. Mereka takut Woranan sedang menghadapi masalah besar dan kesulitan seorang diri. Saat keluarganya menyampaikan hal ini, Woranan selalu meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun sangat disayangkan, kenyataannya berbanding terbalik dengan anggapan keluarga Woranan. Woranan tidaklah bekerja sebagai pelayan di sebuah restoran. Dia bekerja sebagai pelayan di sebuah bar yang terletak di pantai utara Pattaya. Namun, dia bukan hanya sebagai pelayan, tetapi dia juga memberikan jasa layanan seksual untuk para tamu demi mendapatkan lebih banyak uang. Dan disinilah Woranan bertemu dengan seorang turis yang bernama Fu Tongyuan yang berusia 42 tahun. Tongyuan bekerja sebagai seorang tukang las di provinsi Hebei, China. Dan saat itu dia sedang berliburan di negara Thailand. Ketika itu pada tanggal 25 April 2025, di sore hari Tongyuan melihat Woranan di dekat pantai utara Pattaya. Tongyuan yang merasa tertarik dengan Woranan langsung mencoba untuk berbicara dengan Woranan. Tadinya dia terbata-bata mencoba berbicara dalam bahasa Inggris. Namun kemudian Woranan mengalihkan pembicaraan dalam bahasa Cina.
Hal ini membuat Tong Yuan merasa senang. Mereka pun langsung memulai obrolan, namun setelah sebentar mengobrol, Woranan pamit karena dia harus kembali bekerja. Sebelum Woranan pergi, Tong Yuan langsung meminta kontak WeChat Woranan karena ia ingin menghubungi Woranan lagi. Woranan saat itu langsung menyetujui permintaan Tong Yuan. Dia memberikan kontak WeChat-nya lalu langsung pergi ke bar tempat dia bekerja. Sedangkan Tong Yuan kembali ke apartemen yang dia sewa selama dia berlibur di kota Pattaya. Lalu kemudian, di malam hari, tepatnya di jam 9 malam, Tong Yuan tiba-tiba menghubungi Woranan lagi melalui chat. Dia menanyakan apakah pekerjaan Woranan hanya sebagai pelayan bar. Woranan lalu menjawab dengan jujur dan mengatakan bahwa dia juga menyediakan jasa teman kencan. Tong Yuan tersenyum mendengar hal itu. Ia pun mengatakan bahwa dia ingin memakai jasa Woranan. Dia menanyakan berapa tarif untuk menyewa jasa tersebut. Woranan kemudian menentukan harga dengan mengatakan dia membuka jasa dengan harga 8.000 baht atau sekitar 4 juta rupiah. Tanpa banyak bernegosiasi lagi, Tong Yuan menyetujui jumlah itu dan meminta Woranan untuk segera datang ke apartemen yang sudah dia sewa malam itu juga. Tong Yuan menunggu kedatangan Woranan dengan perasaan senang, tetapi sayangnya dia belum mengetahui kalau Woranan adalah seorang transpuan. Setelah beberapa lama menunggu, Woranan sampai di apartemen sewaan Tong Yuan. Tong Yuan membuka pintu dan membiarkan Woranan untuk masuk. Keduanya kembali mengobrol untuk beberapa saat. Dalam obrolan itu, Woranan meminta Tong Yuan untuk langsung membayar biaya jasanya. Tong Yuan menyetujui, dia mengambil uang dan langsung memberikannya kepada Woranan. Tak lama kemudian, Tong Yuan mengajak Woranan masuk ke dalam kamar. Woranan menurutinya, namun setelah masuk ke dalam kamar, Woranan sempat melihat sebuah gunting berukuran besar yang terletak di atas meja. Hal itu sedikit membuatnya menjadi merasa khawatir, namun dia mengabaikan perasaannya itu. Saat sudah berada di dalam kamar, Woranan duduk di atas kasur dan bersiap menjalankan tugasnya. Lalu Tong Yuan mendekatinya dan mulai menyentuh tubuhnya. Kemudian Tong Yuan mulai mengomentari tubuh Woranan. Dia mengatakan tubuh Woranan terasa sangat sekal atau berisi, berbeda dari perempuan lainnya. Komentar itu membuat Woranan akhirnya sadar bahwa dia belum mengatakan kepada Tong Yuan bahwa ia adalah seorang transpuan. Woranan pun mulai merasa khawatir. Dia takut Tong Yuan akan marah jika tahu yang sebenarnya siapa dirinya. Ketika itu, karena semakin panik, dia pun langsung mendorong Tong Yuan menjauh dari tubuhnya. Kemudian dia bangun dan menepi dari kasur. Saat sudah berdiri, dia mengatakan bahwa ia berubah pikiran dan tak ingin berhubungan badan dengan Tong Yuan. Tong Yuan yang mendengar itu seketika merasa kaget dengan perubahan sikap Woranan yang sangat tiba-tiba. Dia langsung bertanya apa yang salah dan meminta supaya mereka melanjutkan kegiatan mereka. Namun tetap saja Woranan menolak dan mencoba untuk keluar dari kamar. Penolakan Woranan itu membuat Tong Yuan menjadi marah. Dia mencengkram tangan Woranan dengan kasar untuk mencegah Woranan keluar dari kamar tersebut. Sambil mencengkram tangan Woranan, Tong Yuan menuntut Woranan untuk mengembalikan uangnya. Perlakuan kasar Tong Yuan itu membuat Woranan menjadi semakin takut. Dia tak bisa berpikir panjang dan hanya mencoba untuk melepaskan tangannya dari Tong Yuan. Perlawanan yang dibalas oleh Woranan membuat Tong Yuan menjadi semakin emosi. Dia pun menarik dan mencoba membawa Woranan kembali ke atas kasur. Woranan tak tinggal diam. Dia mencoba melawan dengan menarik tangannya. Namun tenaganya sama sekali tidak sebanding dengan Tong Yuan. Tak butuh waktu lama bagi Tong Yuan untuk membawa Woranan kembali ke kasur, dan dia langsung menjatuhkan tubuh Woranan. Supaya Woranan tak bisa kabur, Tong Yuan langsung mendudukkan dirinya di atas tubuh Woranan. Saat itu Woranan masih mencoba untuk melawan. Dia mencakar ke berbagai arah dan berhasil mengenai wajah Tong Yuan. Cakaran itu membuat kemarahan Tong Yuan memuncak. Dia tanpa ragu langsung mencekik Woranan dengan kedua tangannya. Woranan masih mencoba melawan dengan sisa tenaganya. Dia berbicara, memohon kepada Tong Yuan untuk melepaskan dirinya. Namun, Tong Yuan sama sekali tidak mendengarkan permohonan Woranan. Dia malah memperkuat cekikannya pada leher Woranan. Perlawanan yang diusahakan oleh Woranan pun perlahan-lahan mulai berhenti. Matanya mulai menutup dan tangannya jatuh dengan lulai di atas kasur.
Setelah beberapa lama Woranan tidak bergerak, Tong Yuen akhirnya menyadari kalau Woranan sudah tak lagi bernafas. Dia melepaskan cekikannya pada Woranan dan memperhatikan tubuh Woranan yang terbaring di atas kasur. Saat melihat tubuh Woranan, Tong Yuen menyadari kalau ada sesuatu yang aneh dari tubuhnya. Dia pun langsung membuka seluruh pakaian Woranan dan betapa terkejutnya dirinya ketika melihat Woranan adalah seorang transpuan. Setelah menyadari hal tersebut, bukannya panik atau khawatir karena telah mengeksekusi seseorang, Tong Yuen malah mendapatkan sebuah ide yang tak terduga di kepalanya. Tong Yuen ini ternyata seorang penikmat video dokumenter kriminal. Dia melihat tubuh tak berdaya Woranan membuatnya berpikir untuk mencoba melakukan sebuah mutilasi karena dia penasaran dengan proses otopsi yang sering dia tonton di video dokumenter kriminal. Tanpa berlama lagi, Tong Yuen langsung membawa tubuh Woranan ke dalam kamar mandi. Kemudian dia mengambil gunting besar yang terletak di atas meja. Lalu setelah bersiap untuk melakukan aksinya, dia duduk di samping tubuh Woranan dan mulai menggunting-gunting Woranan. Dia memulainya dari perut dan membuat garis lurus di sepanjang dada Woranan. Kemudian setelah membelah, Tong Yuen seketika mengeluarkan jantung dan paru-paru Woranan. Dia mengamati bagian-bagian Woranan itu dan kemudian memasukkannya kembali ke dalam tubuh Woranan. Tak selesai sampai di situ saja, Tong Yuen juga menggunting implan payudara milik Woranan. Dia melepaskan implan itu dari tubuhnya dan meletakkannya di samping jasad Woranan. Sesudah melakukan semua hal keji itu, Tong Yuen ternyata masih belum puas. Dia kembali memeriksa tubuh Woranan dan pandangannya terhenti pada bagian sensitif Woranan. Bagian tubuh itu membuatnya merasa janggal. Ia merasa bagian itu tidak seharusnya ada di tubuh Woranan. Dia pun kembali mengambil gunting dan meraih bagian sensitif Woranan, lalu tanpa ragu, ia pun mengguntingnya sampai putus. Selesai dengan kegiatannya melakukan otopsi gadungan, Tong Yuen mengambil sebuah lap dan membersihkan kamar mandi dari cairan merah. Ia juga membersihkan lantai kamar dan tempat tidur. Saat merasa kamarnya sudah cukup bersih, Tong Yuen naik ke atas kasur dan tidur di sana. Keesokan harinya, Tong Yuen bangun di pagi hari. Begitu bangun dari tidurnya, Tong Yuen langsung merapikan barang-barangnya. Dia memasukkannya ke dalam koper lalu pergi meninggalkan apartemen sewaan itu dengan jasad Woranan masih ada di dalamnya. Ketika itu Tong Yuen bergegas pergi ke bandara Suvarnabhumi dengan menggunakan bajai. Dan sesampainya di bandara, dia langsung memesan penerbangan tercepat untuk menuju negara Cina. Lalu setelah Tong Yuen meninggalkan apartemen sewaannya, seorang petugas kebersihan masuk ke apartemen untuk melakukan pembersihan rutin. Begitu masuk ke dalam kamar mandi, petugas itu langsung kaget saat melihat tubuh yang sudah terpisah-pisah di dalam sana. Ia pun langsung berlari keluar dan meminta bantuan. Para petugas itu kemudian langsung menelpon pihak kepolisian untuk melaporkan hal ini. Tak lama kemudian, polisi sampai di TKP dan langsung mengamankan jasad serta melakukan investigasi. Di dalam kamar tersebut, polisi menemukan sebuah tas berisi gunting dan juga pakaian. Polisi pun langsung mengirimkan barang-barang itu ke lab untuk dianalisis. Di samping itu, polisi juga mewawancarai petugas apartemen untuk mencari tahu siapa saja yang menyewa dan menginap di kamar itu. Mereka juga mengamankan rekaman CCTV dan mewawancarai penghuni lainnya yang berada di apartemen tersebut. Beberapa penghuni apartemen memberikan kesaksian kalau mereka sempat mendengar suara orang bertengkar di malam hari. Namun mereka tidak mau ikut campur karena berpikir itu hanyalah sebuah pertengkaran biasa yang umum terjadi. Tetapi sayangnya para penghuni tidak sempat melihat siapa dua orang yang bertengkar tersebut. Tetapi untungnya polisi berhasil mengidentifikasi wajah pelaku melalui rekaman CCTV. Dari rekaman itu, seorang pria terlihat keluar dari apartemen di pagi hari dengan membawa sebuah koper. Selain mengetahui wajah pelaku, polisi juga berhasil mengidentifikasi identitas pelaku yang berdasarkan data penyewaan apartemen. Mereka akhirnya mengetahui kalau pelaku adalah Tong Yuen, seorang turis dari negara Cina.
Tak perlu menunggu lama, polisi langsung mengeluarkan surat penangkapan dan melakukan pencarian secara terbuka. Polisi membagikan foto Tong Yuen yang diduga sebagai pelaku ke berbagai area yang mungkin didatangi oleh Tong Yuen, termasuk bandara internasional. Lalu di sisi lain, di saat yang bersamaan, Tong Yuen sudah bersiap untuk terbang ke negara Cina menggunakan pesawat China Eastern Airlines dengan nomor MU742 yang akan mendarat di Kunming, China. Namun saat melewati bagian imigrasi, Tong Yuen ditahan dan tidak diizinkan naik ke atas pesawat. Petugas imigrasi merasa curiga ketika melihat luka di bagian wajah Tong Yuen yang masih sangat baru. Mereka ketika itu merasa ada yang tidak beres dengan pria itu. Dan saat itulah salah satu petugas keamanan bandara mengenali Tong Yuen sebagai seorang pelaku yang sedang dicari oleh pihak kepolisian. Mereka pun menahan Tong Yuen dan mengabarkan hal ini kepada pihak kepolisian Pattaya. Kepolisian Pattaya langsung menuju bandara Suvarnabhumi. Begitu sampai di sana, mereka langsung menangkap Tong Yuen dan membawanya ke kantor polisi Pattaya untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Lalu di sisi lain, bersamaan dengan proses penangkapan Tong Yuen, kabar duka ini sampai ke telinga keluarga Woranan. Keluarga Woranan saat itu merasa syok dan langsung histeris ketika mengetahui apa yang terjadi kepada anak mereka. Dalam keadaan bersedih, mereka memaksa diri untuk pergi ke Pattaya dan memeriksa keadaan Woranan dengan kedua mata mereka sendiri. Kabar kejahatan ini menyebar dengan cepat. Media massa ramai memberitakan penemuan jasad Woranan. Beberapa respon muncul dari berbagai kalangan masyarakat. Banyak orang marah dan mengutuk apa yang telah dilakukan oleh Tong Yuen. Namun, ada juga beberapa orang yang menyalahkan korban. Seseorang bahkan membuat sebuah postingan di akun Facebook miliknya dengan mengatakan kurang lebih seperti ini. Seorang ladyboy yang berpura-pura menjadi perempuan memang layak diakhiri hidupnya. Mereka sangat layak dieksekusi dengan cara dipisah-pisahkan jantung dan paru-parunya. Postingan ini seketika langsung menimbulkan kemarahan dari berbagai komunitas LGBT, khususnya para transpuan. Pada hari Minggu tanggal 27 April 2025, berbagai orang dari komunitas LGBT berkumpul di pantai utara Pattaya sebagai bentuk dukungan dan solidaritas terhadap Woranan. Mereka menuntut pemerintah untuk memperketat perlindungan terhadap komunitas marginal. Mereka juga meminta kepada masyarakat untuk menghormati mendiang dan menahan diri dengan tidak menyebarkan spekulasi yang merugikan selama proses hukum sedang berlangsung. Selama masyarakat sedang bergejolak, polisi dengan konsisten melakukan tugas mereka. Polisi menginterogasi Tong Yuen. Dalam proses interogasi ini, Tong Yuen mengaku kalau dirinya sangat marah pada Woranan karena Woranan menolak berhubungan badan dengannya padahal dia sudah membayar di awal. Tong Yuen juga memberikan alasannya mengapa dia nekat melakukan aksi pemisahan terhadap tubuh Woranan. Alasannya saat itu karena dia merasa penasaran dengan suatu proses dari otopsi. Dalam interogasi tersebut, polisi juga mengatakan pada Tong Yuen bahwa saat mereka membawa jasad Woranan ke rumah sakit, mereka tak bisa menemukan sebelah paru-paru dari Woranan. Polisi menanyakan kepada Tong Yuen di mana dia menyimpan paru-paru Woranan. Pertanyaan itu dijawab dengan gelengan kepala oleh Tong Yuen. Tong Yuen mengaku tidak mengetahui di mana bagian milik Woranan tersebut. Dia juga bersikeras bahwa dia tidak membuang bagian itu dan sudah mengembalikannya di tempat semula. Jawaban ini membuat polisi heran. Mereka pun memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Untuk memperlancar investigasi, polisi melakukan olah TKP. Mereka membawa Tong Yuen ke apartemen untuk mereka ulang adegan kejahatannya. Ketika polisi sampai di depan apartemen, orang-orang yang marah pada Tong Yuen sudah mulai berkumpul di sana. Termasuk juga di antaranya keluarga Woranan, yaitu ayah, ibu, dan 2 saudara perempuannya. Saat Tong Yuen keluar dari mobil dan berjalan menuju ke dalam apartemen, ayah Woranan berlari dari kejauhan ke arah Tong Yuen. Dia berusaha menyerang pria yang telah mengeksekusi putrinya. Karena tak bisa menggapainya, ayah Woranan melemparkan sebuah botol plastik ke arah Tong Yuen. Kemudian dia mencoba meraih tubuh Tong Yuen, tetapi polisi menahan dirinya. Beberapa polisi menarik ayah Woranan dan membawanya menjauh dari Tong Yuen. Sedangkan ibu Woranan hanya bisa menangis menjerit selama hal itu terjadi.
Lalu setelah polisi selesai melakukan proses rekonstruksi, orang tua Woranan mengundang beberapa biksu dan melakukan ritual untuk Woranan di dalam kamar apartemen tersebut. Mereka berharap dengan ritual ini Woranan bisa beristirahat dengan damai di atas sana. Sesudah melakukan ritual, barulah mereka pergi ke rumah sakit untuk mengambil jasad Woranan dan melakukan upacara pemakaman. Selagi keluarga Woranan berduka, Tong Yuen masih diadili oleh pihak berwajib. Selama proses peradilan itu, Tong Yuen mengaku kalau ia tidak merencanakan kejahatan tersebut dan dia bertindak secara spontan. Dia bersikeras bahwa dia hanya mencoba melindungi dirinya karena Woranan terus melakukan perlawanan. Namun, dia juga mengaku dia telah menyesal atas perbuatannya. Dia meminta maaf setulus-tulusnya kepada keluarga korban. Tetapi di samping itu, polisi tetap mencurigai kalau kejadian ini adalah pengeksekusian berencana. Mereka curiga karena Tong Yuen membeli sebuah gunting yang cukup besar yang digunakan untuk memisahkan tubuh Woranan sebelum kejahatan itu terjadi. Terkait hal itu, Tong Yuen mengatakan bahwa ia membeli gunting tersebut untuk sebagai alat untuk membela diri jika ada yang berbuat jahat kepadanya. Sampai saat ini, proses peradilan masih berlanjut. Nantinya, jika Tong Yuen terbukti bersalah dan melakukan kejahatan pengeksekusian berencana, dia akan terancam mendapatkan hukuman penjara selama 15-20 tahun, atau bahkan sampai kepada hukuman eksekusi. Woranan Panacha telah tiada. Ia telah meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Keluarganya kehilangan sosok anak yang mereka cintai dan saudara yang mereka kasihi. Tak hanya itu, mereka juga kehilangan sosok tulang punggung keluarga yang selama ini telah menghidupi mereka. Kehilangan ini tak akan bisa dibayar atau diganti dengan apapun. Rasa sakit mereka masih sangat terasa dengan jelas, dan mereka akan terus menangisi kepergian Woranan. Apa yang terjadi pada Woranan merupakan kejahatan keji yang tidak seharusnya dilakukan kepada siapapun dengan alasan apapun itu. Semoga Woranan beristirahat dalam damai, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan untuk melanjutkan hidup. Dan untuk kita semua para pendengar kisah, semoga dalam kisah kali ini ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.